dihantui terus oleh hukum Taurat. Ya, kanan terus dalam diri dia isinya. Nah, itu dia sebenarnya belum mengalami kebebasan. Jadi bagaimana cara dia bebas? Bebas dengan iman kata Yesus. Nah, maka dikatakan di dalam yuk kita baca. Wah, asal pontilah ini. Yohanes pasal 9 ayat yang kedua. Ini yang saya selalu pegang, bebas dengan iman. Oh, nggak salah ya sebenarnya. Oh, nggak salah. Yohanes 9 ayat 2. Yohanes 9 ayat yang kedua. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Terus? Sehingga ia dilahirkan buta. Itu ayat kedua. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Terus? Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Terus? Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia merubah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Iya, coba Risman. Itu dari ayat itu kita pergi ke Matius. Kita pergi ke Matius. Matius. Nah, ini dia. Matius 9. Ya, Pak Risman. Tadi iya, kita baca bukan di Yohanes, Matius pasal 9. Ayat yang ke-1 dan 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, inilah proklamasi sebenarnya. Inilah janji Yesus, inilah statement dari Yesus, inilah proklamasi. Bagaimana cara kita mengalami kebebasan dengan iman? Yaitu kita pegang ini. Tenanglah hai anakku, dosamu sudah di begitu. Maka kamu akan bebas dengan iman. Itu kita baca lagi. Yohanes, itu betul dari Yohanes. Yohanes pasal yang ke 20. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, pegang dua itu. Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus mengatakan, tenanglah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu kamu harus pegang pertama. Yang kedua, kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah padamu. Ngerti maksudnya? Ya, sebenarnya hal mengampuni ini menjadi suatu perdebatan dalam teologi ya. Mana mungkin manusia mengampuni kesalahan orang? Berarti maksudnya manusia tidak bisa mengampuni. Sebenarnya dalam yang tepatnya adalah sebenarnya bukan mengampuni. Yang tepatnya adalah kamu pun harus membatalkan orang yang berhutang padamu. Membatalkan hutang. Jadi seperti orang itu berhutang padamu, kamu pun harus membatalkan orang yang berhutang padamu. Baru kamu mendapat ampun. Baru kamu mengatakan, ya, tenanglah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Paham nggak maksudnya? Gitu. Jadi bagaimana cara kita bebas dengan iman? Yaitu kita harus bersandar pada perkataan Yesus. Tenanglah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kamu pun harus membatalkan orang yang berhutang padamu. Ya, seperti itu. Itulah bebas dengan iman. Merdeka
merdeka tapi bebas ya. Nah, bebas dengan iman. Dengan iman dan membatalkan hutang. Iya, betul. Oke. Iya. Boleh bu. Mungkin bisa geser lagi. Kayaknya udah lama kita tembok belakang ya. Sedikit lagi kita geser. Mau di kampus betul? Geser lagi. Oke. Oke guys, kembali lagi bersama dengan kami podcast Wajar. Jadi barusan tadi Kang Sari Normadi dan narasumber kita sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa bagaimana caranya orang yang merdeka tapi dia bebas juga. Sebelumnya kan kita udah belajar ya. Tadi disampaikan ciri-ciri orang udah merdeka belum bebas. Tadi kalau Sari Normadi bilang biasanya dia tertekan. Tertekan sama tertuduh juga bisa ya. Tertuduh juga, tertuduh gitu ya. Nah buat guys-guys yang sudah merdeka, maksudnya merdeka sudah menerima baptisan tuh, tapi masih tertuduh, tertekan, tanya guys, apakah sudah bebas belum? Ya? Masih ada faktor-faktor itu. Faktor dosa yang baik. Iya. Nah, Masih ada mendakwa kita. masih ada yang mendakwa berarti. Itu belum lepas dari mustahil itu, ya. Masih ada yang mendakwa. Dia sebenarnya udah lepas, udah merdeka. Sudah merdeka, Masih membayangi. tapi membayang itu faktor-faktor tadi ya. Ada bayangan-bayangan yang menghantui dia, mengikuti dia terus. Oh. Itu dosa, itu hukum. Makanya dia terlalu tertekan. Dan tadi kalau guys-guys masih seperti itu, ya sudah merdeka dalam artian dibaptis dengan darah Yesus, tapi masih ada tertuduh, tertekan, ya. Berarti guys sebenarnya belum bebas. Maka bebaskan lagi ini ya, bebaskan diri dengan iman. Terus yang kedua tadi melepaskan hutang. Iya. Membatalkan hutang. Pertama itu kita harus betul-betul mengerti bahwa tenanglah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus yang kedua, jangan lupa kau juga harus membatalkan orang yang berhutang padamu. Ngerti maksudnya? Ya, perkatakan iman itu dan membatalkan hutang ya. Ya. Karena di Matius pasal 6 mengatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu patokannya. Jadi kalau kita tidak mengampuni atau tidak membatalkan hutang orang lain, Tuhan juga tidak membatalkan hutang kita. Walaupun dia sudah memproklaim bahwa hai anakku tenanglah, dosamu sudah diampuni. Lalu maksudnya dia sudah mengatakan bahwa tenanglah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi kita masih membiarkan kita tidak menghapus orang yang berhutang pada kita. Artinya orang yang melakukan kesalahan pada kita tidak tetap menyimpan itu, tetap tinggal di situ. Itu orang belum bebas. Dia harus bebaslah. Mungkin nggak sedikit, itu banyak. Dan saya betul-betul setelah kayak saya mengerti ini, saya betul-betul bebas. Nggak ada lagi tekanan dalam diri saya. Mau orang itu menginjak saya, mau orang itu menganggap saya, mau orang cuekin saya, mau orang itu menghina saya, whatever. Tapi jangan menghina Yesus saya aja. Dia masih mau menginjak saya pun is okay, nggak masalah. Saya betul-betul free, saya betul-betul bebas. Ngerti maksudnya? Kalau Bapak Ibu tidak bebas, Bapak Ibu tidak bisa hidup dengan Roh Kudus. Tidak bisa hidup dengan Roh Kudus. Artinya apa? Bapak Ibu tidak bisa dipakai oleh Roh Kudus. Itu bicara hal yang akan lebih dalam lagi nanti. Gitu. Jadi saya benar-benar menjaga supaya Roh Kudus tetap bekerja dalam diri saya. Caranya adalah kamu harus bebas. Ya, jadi banyak orang merdeka, tapi belum tentu dia bebas. Cara dia bebas adalah dia harus bebas dengan iman. Artinya apa? Dia pegang perkataannya. Tenanglah ya anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika dia bertobat, dia bersandar pada darah Yesus. Dia ingat, ya, dosaku sudah diampuni oleh Yesus sesuai dengan janjinya. Tetapi apa yang terjadi kata Yesus? Kamu harus membatalkan hutang orang lain dulu. Baru apa kamu basuhmu maksudnya? Maka buku Matius pasal yang ke-6 ayat 10 itu tepat sekali. Coba baca lagi. Kita baca ayat yang ke Matius 6, Matius pasal 6 ayat 10 ya kok? Iya. Coba Yohanes bagian yang hampir-hampir terakhir ya.
Matius pasal 6 ayat 10. Mau cari situ? Ya boleh, atau bagian terakhir boleh. Cari di ayat 12, 13. Boleh, ya 12, 13. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terus? Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Iya, kalau kamu membatalkan hutang orang yang berhutang padamu, maka Bapak juga akan membatalkan hutangmu juga. Ngerti maksudnya? Itu penting. Jadi itulah disebutnya bebas karena iman. Jadi kamu harus bebas karena iman itu. Kalau kamu tidak bebas, wah, itu akan terus menghantui kamu. Hukum Taurat dan dosa akan menghantui kamu. Memang kamu sudah merdeka dari hukum Taurat, tapi hukum Taurat akan terus menghantui kamu. Paham gak sini? Makin jelas ya? Makin jelas? Jelas ya? Kan? Oke. Terus? Nah, iya. Teman-teman? Oh, whatever. Teman-teman, iya gitu. Nah, maka itulah, ini sebenarnya bagus sekali topik ini, tapi mungkin next time lah kita akan bahas lebih tajam lagi. Sampai pada harus menangis nanti ya. Kita sebenarnya harus akhiri dengan pertobatan sebenarnya. Iya, betul. Itu akhir dari semua pembicaraan kita ya, bertobat, kasih karunia. Gitu. Bapak Ibu harus memutuskan saat ini. Kalau masalah kita belum membatalkan orang yang berhutang pada kita, ingat, dosa itu tetap ada. Mengerikan, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan itu akan membawa kita ke berbagai macam-macam pencobaan. Dan kita akan menjadi sarangnya siapa? Bukan iblis, bukan haji. Mungkin yang di sana nggak ngerti. Ya, jadi intinya apa? Kita akan dikuasai terus oleh roh dunia maksudnya. Ya, seperti itu. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kau terus jatuh begitu, kau tidak akan bisa penuh dengan kuasa, hikmat, pengetahuan, inspirasi itu kita memadamkan Roh Kudus dalam diri kita. Cepat kalau kita jatuh di situ, kita harus cepat bebas. Kita harus cepat bebas. Kita harus cepat bebas. Bebaslah. Bukan hanya sekedar merdeka, bebaslah. Harus bebas. Bebas dengan apa kok? Bebas dengan iman. Ya. Iya. Bebas dengan iman. Bebas dengan iman tuh pegang perkataan Yesus baik-baik itu. Setelah itu kau harus juga membatalkan orang yang berhutang padamu. Dua hal itu. Itulah disebutnya bebas dengan iman. Dulu saya tidak mengerti ini. Karena saya hanya sekedar merdeka. Paham? Mau dipakai Roh Kudus? Mau penuh dengan Roh Kudus? Bebaslah dengan iman. Itu adalah pesan aku. Terima kasih Bro. Ada satu lagi terakhir nih. Ini buat kita diskusi bareng aja. Kayaknya kita udah bicara soal merdeka. Ini mungkin di luar sana ya. Iya, saya udah merdeka. Kamu tapi bebas, tapi bebasnya kebablasan gitu. Mungkin itu. Loh kan saya udah bebas dan saya ngulang, enggak? Pasti gimana ya bilangnya? Jadi bebas, merdeka ya, bebasnya tapi kebablasan dalam artian gimana bilangnya? Oh, karena saya melakukan ini tenang kok, nanti saya tinggal misalnya saya bertobat lagi, gimana gitu ya? Kira-kira jadi ya? Jadi, toh kan saya sudah, iya. Itu menganggap najis darah perjanjian. Menganggap najis darah perjanjian. Berarti merdeka dan dalam artian bebasnya, hati-hati guys, bebas di sini kalau tadi Norman bilang tadi itu bebas harus berbicara pada iman. Pada Yesus ya. Bebas karena iman. Nah, yang dua itu. Nah, jadi bebas yang dimaksud di sini adalah itu dua itu, ya. Maka kalau kita bebas, maka karena berarti kita punya iman. Berarti kita memegang perkataan Yesus itu kan. Nah, kalau saya bilang bagaimana caranya bebasnya, udah merdeka. Terus saya juga bebas, tapi bebasnya supaya bebas
Yang 14-an boleh balik lagi dulu ya. Gimana sih supaya bebas yang bebas yang 14-an ya? Gimana bilang? Tapi kurang lebih. Ya, jadi setelah kamu bebas, kamu harus mengondisikan dirimu, hati dan pikiranmu, hati, pikiranmu, akal budimu, tubuhmu untuk dipakai Roh Kudus, untuk diseret oleh Roh Kudus, untuk hidup mentaati pada kebenaran. Itu betul-betul untuk itulah kamu bebas. Gitu. Untuk itulah kamu akan mengalami kebebasan yang seutuhnya. Disitulah kamu akan mengalami kebebasan itu. Jadi bukan bebas itu berarti wah saya anak-anak kan besok berbuat dosa lagi, melakukan lagi. Enggak, bukan itu. Kalau kita melakukan dosa dengan sengaja, berarti kita menganggap najis dalam perjanjian itu. Ngerti maksudnya? Itu berbahaya sekali. Bebas di sini adalah supaya kamu bebas dari tuntutan hukum Taurat, tuduhan hukum Taurat yang mendakwa kamu, supaya kamu bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kamu bisa bekerja dengan Roh Kudus secara bebas, dengan leluasa, bisa kamu terus dipakai di secara Roh Kudus begitu. Bebas untuk dipakai oleh Roh Kudus. Betul. Itu arti bebas sudah tidak? Betul, itu maksudnya. Bukan berarti setelah itu kan sudah bebas, oh berarti udah besok kita begitu lagi aja. Enggak, kalau begitu. Paulus juga mengatakan setelah kamu diperdekakan, apakah kita boleh berbuat dosa? Sekali-kali tidak, dikatakan. Dia katakan di dalam Roma pasal 6 dan Galatia 2 itu dia mengatakan. Jadi sekali-kali tidak, kamu bukan lagi hamba dosa. Kalau kamu hamba dosa, berarti kamu mengabdi kepada dosa, berarti kamu mengabdi kepada bapaknya dosa itu. Ya, berarti ada faktor-faktor itu supaya kita dosa. Itu hukum Taurat. Jadi maksudnya bebas itu artinya supaya kamu mengalami apa? Supaya kamu dapat mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Bebas untuk mengalami penuh. Iya, jadi bebas itu dari hukum, bebas dari apa? Dakwaan, dari suara hatimu, dari tekanan-tekananmu. Supaya apa? Supaya kamu bisa dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau misalkan kita belum bebas, bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus? Banyak halang-halangan, banyak dakwaan, banyak tekanan-tekanan. Bagaimana kita mau penuhi Roh Kudus? Kita selalu tersandung dalam hal-hal seperti kehidupan jasmani kita. Banyak berbuat kesalahan A, B, C, D, E, F, G. Bukankah itu menjadi gelap roh jiwa? Begitu. Banyak terjadi kerusakan etika, banyak terjadi kerusakan moral, itu dia bisa kamu dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Maka kamu harus bebas dari itu. Karena Maka dia mengatakan bersandarlah pada kasih karunia itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Supaya apa kamu bebas? Supaya kamu bisa dipakai Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti baca Roma pasal 8 itu seterusnya. Mau baca Roma 8? Oh, baca. Mau baca, baik. Roma pasal 8 ayat. Kita lanjutkan yang tadi. saya tenang. Oke. 5, 6, 7. sebab mereka yang hidup menurut daging memimpikan hal-hal yang dari daging. Iya, terus? Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Iya, terus? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya, jadi kalau kita masih dikuasai hawa nafsu kita, masih dikuasai kedagingan kita belum mengalami kebebasan maksudnya. Bagaimana kita mau dipenuhi Roh Kudus? Tidak bisa, Roh Kudus tidak bisa pimpin kita maksudnya. Karena kita terus ditekan oleh itu, oleh kedagingan kita ini gitu. Itu menjadi masalah. Coba kita baca lagi di dalam Roma pasal 8. Oke, kita baca Roma pasal 8 mulai dari ayat 12, 13, 14, 15 dan 16. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Stop di situ, kamu sudah merdeka. Kamu sudah merdeka. Stop itu. Sampai di situ, jangan kamu lagi hidup menurut itu. Gitu. Tapi kamu harus bebas di situ. Terus berikutnya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu akan mati. Terus 1, 2, 3.
Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Iya, oleh Roh Kudus yang membebaskan kamu maksudnya. Gitu, dia justru yang membebaskan kita dari setiap dakwaan itu, dari tuntutan-tuntutan itu, tekanan-tekanan itu, Roh Kudus itu. Terus 1, 2, 3, kamu akan hidup. kamu akan hidup. Terus, Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. iya dia harus dipimpin Roh Allah, bukan lagi dipimpin dengan logikanya, bukan dipimpin dengan hawa nafsunya lagi, bukan dipimpin dengan pikirannya lagi. Terus, Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. iya coba sekali lagi Arisman bagian itu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Iya, sedangkan kamu sudah merdeka sebenarnya. Tapi kamu masih takut. Artinya ada apa? Ada kamu masih dibayang-bayangi oleh apa? Oleh hukum Taurat dan oleh dosa. Berarti kamu belum bebas. Sebenarnya kamu harus bebas oleh Roh Kudus. Kamu tidak lagi dibayangi oleh itu. Terus baca lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Terus? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Iya, maksudnya dalam bagian terakhir ayat 16 ini seharusnya setelah itu kamu dituntun oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus menyaksikan bahwa kamu betul kamu adalah anak Allah. Kalau kamu betul-betul mengalami kebebasan, ya. Paham sini ya? Iya, jadi kita harus betul-betul mengerti bagian ini. Jadi yang kita bicara, kalau kemerdekaan itu bagian keselamatan, gitu kan? Merdeka bicara keselamatan, tetapi bebas ini kita berbicara supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa dituntun oleh Roh untuk hidup yang kekal. Bebas untuk hidup oleh roh. Ngomong. Iya, geser. Boleh tanya nggak sama Kandisa? Geser lagi.